Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih bertetap muka di sore yang penuh barakah ini pada hari Senin di tanggal 3 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita dan selalu optimis dalam rahmat agar kita berada pada nilai dan kebenaran yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga kita selalu ittiba, selalu mengikuti langkah-langkah Rasulullah dalam penetapan hukum-hukum, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah diridhai Allah dunia dan akhirat kita. Amin. Teman-temanku yang saya cintai, alhamdulillah kita masih beraktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimana kita hari-hari yang lalu, dan insya Allah hari-hari esok dan seterusnya juga Allah masih pelihara usia kita, masih panjangkan usia kita, masih beri kita rahmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih eksis dalam nilai dan kebenaran. Teman-temanku yang saya cintai, di dalam konteks agama atau Islam, atau kita kenal dengan dalam pandangan syariat, ada dua hal yang menunjukkan kita disebut dengan baik atau buruk. Yang kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dia sangat fenomenal sekali di dalam kalangan kita sebagai seorang muslim, yaitu kita bicara ketika kita berbicara tentang saham, pahala, dan dosa. Teman-teman yang saya cintai, apa sih pahala itu? Al-Quran banyak menyebutkan bahwa pahala itu adalah sebuah ganjaran, sebuah balasan dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang kita niatkan karena Allah Ta'ala. Itu disebut dengan pahala. Yang kedua, kita berbicara soal saham dosa. Dosa itu sesuatu yang mana telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan dampaknya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita, sesuatu yang meresahkan diri kita, sesuatu yang membuat kita jauh dari kebenaran, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa. Teman-teman yang saya cintai, kita ingin berbicara tentang soal pahala. Pahala atau ganjaran yang sering kita lakukan setiap saat. Atau ada orang punya niat tentang sholatnya, tentang ibadahnya, tentang apa saja yang berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan. Dan itu ada nilai-nilai pahala, dan itu yang kemudian ditawarkan Allah kepada kita, bahwa setiap apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan atas diri kita sendiri, bahkan dalam bentuk sosial atau bentuk hubungan dengan orang lain, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran atau pahala. Dan itu ada balasan yang Allah telah sediakan berupa surga dari apa yang kita lakukan. Teman-teman yang sekalian yang saya cintai, pahala juga ketika kita melakukan sesuatu yang niat karena Allah, dan itu akan menjadi sebuah ganjaran atau balasan atau pahala, maka itu membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih enjoy, membuat kita lebih tentram hati kita, membuat kita lebih menikmati hidup yang lebih indah.
itu yang disebut dengan pahala atau sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan satu kebaikan tanpa ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sesuatu yang ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan karena untuk Allah. Karena ketika niat karena Allah, maka Allah akan berikan ganjaran. Dan ketika niat kita bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan ganjaran itu kepada kita. Bahkan dia akan kembali kepada diri kita sendiri. Teman-teman yang saya cintai, pahala juga atau ganjaran atau balasan yang kita lakukan, yang kita impikan dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang melakukan perbuatan yang baik, setiap orang melakukan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, perintah-perintah Allah, mereka menginginkan adanya pahala atau balasan. Padahal kalau kita ingin mengkaji bahwa yang penting niat karena Allah, tanpa kita mengharapkan pahala dari Allah pun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala kepada kita. Nah, itu pentingnya. Yang berikutnya, teman-teman, kita berbicara tentang saham pahala. Ini banyak sekali saham-saham pahala. Contohnya begini, ketika kita berzikir dengan kalimat-kalimat yang terbaik, contoh saja kalimat thayyibah yang kita amalkan dalam setiap saat, kita istiqomah setiap waktu, setiap kita bernafas, kita mengamalkan kalimat thayyibah ini, tiba-tiba kita lupa atau kita tidak melakukannya lagi, atau kita tidak kita dalam perjalanan sehingga kita tidak sempat untuk berzikir kepada Allah, maka pahala itu akan terus mengalir sebagaimana kita berzikir di hari-hari sebelumnya. Artinya apa? Semua amalan tidak akan pernah terputus karena kita lupa, karena kita terpaksa, karena kita dalam keadaan, dalam perjalanan sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di saham pahala ini, berbuatlah sebaik mungkin. Yang kedua dari saham pahala itu adalah kalau kita ingin melihat di dunia sekarang ini, dunia yang penuh dengan medsos, ya, dunia teknologi, kita dihadapkan dengan kondisi ini. Hari ini di media Facebook, Instagram, YouTube, kita menyebarkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Instagram, yang tadi kita sebutkan bahwa kalau apa yang kita lakukan itu, atau fatwa yang baik, ataupun contoh-contoh teladan yang baik, ataupun kata-kata yang indah, yang baik, dan insya Allah niat karena Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi investasi, itu akan menjadi sebuah saham. Dan ketika kita tidak lagi berkata-kata yang baik, maka saham itu akan terus mengalir pahalanya. Bahkan kita telah meninggal dunia, ketika orang masih menikmati video-video kita yang baik-baik, suri teladan yang baik dari video-video kita, perkataan-perkataan indah, kemudian mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka itu yang akan mengalir sampai di hari kiamat nanti, selama orang masih menikmati. Maka betapa banyak orang yang niatnya membuat buku khutbah, buku yang sering dibaca di setiap Jumat, ataupun buku-buku kajian-kajian Islam yang baik-baik, ilmu-ilmu fikih. Hari ini mereka menikmati dari apa yang mereka usahakan hari kemarin-kemarin, walaupun mereka telah tiada. Maka saham daripada pahala itu sangat penting. Teman-teman yang saya cintai, yang kedua adalah saham dosa. Memang kita tahu bahwa dosa itu mendatangkan kesukaran, mendatangkan kesengsaraan, membuat kita tidak tenang dalam kehidupan kita, membuat kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kebaikan-kebaikan, melekat dosa dalam jiwa kita. Oleh karena itu,
kadangkala dosa, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali persoalan yang kemudian mengarah kepada kedoliman. Kadang kata-kata kita di media sosial tidak sesuai dengan norma agama, menyinggung orang lain, dan itu terus-menerus dibaca oleh ribuan generasi. Kenapa? Karena di media sosial, itu pun video sampai viral dari sesuatu yang tidak baik, dianggap sesuatu yang ini, dan kemudian dicontoh oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang, maka dosanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman, sebagaimana kebaikan juga akan mengalir, maka dosa pun akan terus mengalir. Maka tidak satu orang pun yang perbuatannya cuma dua. Kalau bukan dosa, maka dia mendapatkan pahala. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam memberikan edukasi kepada sesama, memberikan yang terbaik untuk sesama. Dan semoga kita masih diberi Allah kesempatan dunia dan akhirat ini, semoga menjadi orang yang dicintai Allah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.